Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Kejaksaan Agung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah. Uang dibungkus plastik dan disimpan dalam koper, disembunyikan di kolong tempat tidur. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarob tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah, bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call. Rekam sudah, Pak. Ini Sudah direkam sudah, Pak. sudah direkam semua. Ini kurang buktinya. Udah dapat ya? Dapat. Buka apa itu nanti di Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat militer Koni Rahakundini akhirnya muncul dengan membawa dokumen rahasia titipan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Dokumen yang sebelumnya disimpan di Rusia itu diserahkan kepada Wakil Sekjen PD Perjuangan Aryo Adi Darmo. Notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah Ini notaris Rusia ya, Mas? Rusia, bahasa Rusia. Nanti ditranslate aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Siap. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Siap. Kali itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa penitipan, saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Siap. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya dijadikan video. Siap. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Siap. Bentuknya ini. Flash disk. Tidak ada saya kopi ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengkopi. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi, Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Siap. Bagaimana saya punya akses? Kedua, Ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, ya kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri.
yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampusnya apa Mbak namanya Pak? Saint Petersburg State University. Oke. Ini langsung di bawah Kremlin. Siap. Ini capnya, ini penantangannya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara Rusia daripada sini lihat. Gitu Mas Adi. Siap, Jadi Pak. tolong sampaikan kepada Siap, Dirjen, siap. saya terima kasih dipercaya, Siap. tetapi saya sudah harus menyerahkan Siap. kepada, kan kita waktu diserahkan saya ada di sini. Siap. Jadi di ruang ini. Mbak, sehat, sukses. Siap. Terima kasih. Udah semua kan? Aman udah. Kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kini telah bergulir di pengadilan. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Hasto sempat mengancam akan membongkar skandal hukum dengan bukti-bukti dokumen yang dipegangnya dan dititipkan ke KONI Raha Kundini. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski gugatan tersebut telah masuk, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025 usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Namun permohonan pra-peradilan tersebut ditolak hakim karena tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dengan demikian, status tersangka Hasto Kristianto oleh KPK dinyatakan sah. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kini sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan atas terdakwa Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.